Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winda Adriani dengan NIM 210051113, nomor absen 22. Mohon maaf di sini salah tulis. Jadi kali ini saya membuat video presentasi materi 11 mata kuliah perencanaan program PLS yang bertipe kelembagaan institusional. Baik, yang pertama pembahasan kita yaitu asesmen kebutuhan, di mana sesuai yang ada di PPT yang telah saya buat, yaitu asesmen kebutuhan dilakukan oleh perencana suatu program dengan tujuan untuk mengidentifikasi antara ketidakpuasan situasi saat ini dengan keinginan perubahan. Di mana asesmen kebutuhan itu yang pertama yaitu memecahkan masalah, di mana pemecahan masalah ini terjadi pada organisasi atau komunikasi saat ini. Yang kedua yaitu mengurangi terjadinya masalah, di mana yang terjadi pada organisasi atau komunikasi di masa yang lalu yang terjadi di masa kini. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Yang keempat, memberikan pembelajaran demi pengembangan organisasi komunikasi. Asesmen kebutuhan ini juga mengetahui banyak hal. Yang pertama, alasan yang dilakukan pelatihan. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan. Yang ketiga, cara perbaikan kinerja. Yang keempat, cara terbaik melakukan pelatihan. Yang kelima, pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya yaitu kebutuhan program, di mana merupakan suatu kebutuhan yang berhubungan dengan tujuan dari sebuah organisasi atau komunitas tertentu. Di mana yang pertama yaitu kebutuhan saat ini. Kebutuhan suatu program saat ini dapat dipahami sebagai suatu kekurangan yang dialami oleh organisasi, komunitas, ataupun dapat juga dilihat dari terdapatnya hubungan antara setiap faktor yang saling berpengaruh dan saling ketergantungan. Yang kedua, kebutuhan di masa depan, di mana kebutuhan suatu program di masa depan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatasi hambatan potensial dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi komunitas. Selanjutnya, pengembangan perencanaan program, di mana dalam susunannya sebuah perencanaan program adalah agar memiliki arah dan fokus pelatihan serta argumentasi dalam perbuatan keputusan yang dilaksanakannya suatu program. Yang pertama yaitu adanya elemen yang ada dalam pengembangan rencana program, yaitu yang pertama tema, di mana tema atau judul program ini yaitu ruang lingkup program. Sebuah program pelatihan perlu untuk memiliki tema pelatihan yang diterjemahkan ke dalam judul pelatihan yang lebih khusus. Tema dan judul tersebut khususnya merupakan presentasi dari tujuan pelatihan. Yang kedua, ruang lingkup program, di mana ruang lingkup program ini adalah ruang lingkup pelatihan definisi dalam batas-batasan secara umum, di mana ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, alasan pelatihan. Yang kedua, tujuan pelatihan, penguasaan peserta, kondisi pelatihan, kompetensi, dan pengakuan. Yang ketiga yaitu peserta atau kelompok sasaran, di mana peserta atau kelompok sasaran ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan saat ini. Yang kedua, antisipasi terhadap kesenjangan pengetahuan dan keterampilan peserta. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, jumlah peserta pelatihan. Dan yang kelima, pertimbangan teknis pelaksanaan berdasarkan kondisi peserta, tempat, waktu, budaya, dan bahasa. Yang
D itu topik utama dalam kegiatan umum program. Topik dalam kegiatan ini merupakan komponen utama. Kegiatan didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang diterapkan di dalam pelatihan. Beberapa bentuk kegiatan pembelajaran dalam pelatihan adalah sesuai dengan topik pelatihan. Kegiatan praktis yang dipimpin oleh seorang instruktur lebih terkait topik keterampilan. Diskusi situasi kasus yang dipandu oleh fasilitator dan topik dialogis. Analisis terhadap proses pengembangan pelatihan dan menentukan prioritas topik pelatihan sesuai dengan kegunaan bagi peserta pelatihan. Yang kelima yaitu perkiraan waktu pengembangan, di mana waktu merupakan sumber daya dalam perencanaan pelatihan. Perencanaan pelatihan didasarkan pada pertimbangan terkait hari dan tanggal pelaksanaan. Yang direncanakan di hari tanggal pelaksanaan yang berkemungkinan dapat diubah sesuai dengan kondisi lapangan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sumber daya, di mana dalam perencanaan pelatihan atau program, desain dan implementasi monitoring dan evaluasi adalah terkait dengan manusia dan modal. Identifikasi tentang sumber daya dan pelatihan ini meliputi identifikasi tim kerja pelaksana pelatihan, narasumber, instruktur, peralatan, dan perlengkapan fasilitas dan layanan. Yang ketujuh, yang G yaitu durasi waktu pelaksanaan program, di mana frekuensi dan intensitas program pelatihan dilaksanakan. Durasi pelatihan berpengaruh terhadap alokasi sumber daya, khususnya keuangan. Pembiayaan pelatihan. Selain itu, perubahan durasi pelatihan akan berdampak pada keputusan desain pelatihan yang dikembangkan dari muatan pelatihan yang telah dirancang. Yang terakhir yaitu anggaran biaya, di mana anggaran mencakup biaya yang telah direncanakan seperti biaya noratium narasumber, biaya transportasi tim kerja pelatihan, belanja sewa peralatan dan atau fasilitas lainnya yang mendukung pada program pelatihan ini. Sekian dari presentasi saya materi 11 mata kuliah perencanaan program PLS. Jika ada kata-kata saya salah pengucapan ataupun salah sebut, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya juga akan membacakan definisi program pelatihan. Desain program pelatihan merupakan rincian tentang pelatihan yang akan dilaksanakan. Desain pelatihan disusun oleh tujuan di rincian desain pelatihan, sehingga pemberian peluang adanya saran perbaikan dan saran pengembangan dari pelaksanaan pelatihan, utamanya berkaitan dengan struktur dan hasil konteks pelatihan. Itulah kata-kata terakhir dari penutupan presentasi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.